أشهد أن لا إله إلا الله. الحمد لله الذي أمرنا بالتقوى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي نهانا عن اتباع الهوى. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا ينطق عن الهوى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين نالوا المرتبة العليا والمنزلة القصوى. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم واستغفروه وأتوبوا إليه وأطيعوا أفعل الخيرات واجتنبوا عن السيئات فقد فاز المتقون. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم قال أيضا في آية أخرى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أيضا: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. Hadirin saudara-saudaraku jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan rahmat karunia-Nya yang setiap saat Allah berikan kepada kita, terutama nikmat hidayah ini yang menuntun kita ke tempat yang mulia ini. Tetap kita menyebutkan itu sebanyak 17 kali dalam sehari semalam dalam bentuk ucapan ihdinas siratal mustaqim. Kenapa kita harus meminta hidayah? Kenapa kita tidak meminta iman? Sebab berapa banyak orang yang beriman katanya tidak ada diberikan Allah hidayah itu. Maka hari ini kita orang yang beruntung, di sisa-sisa Sa'ban ini kita masih Allah tuntun kita ke tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan ini menjadi catatan amal baik kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita persembahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, sebuah pesannya, aksiru sholata alaika, banyak-banyakkan kamulah bersolawat kepadaku, aku akan menjawab salammu itu. Maka nanti insya Allah kita dikumpulkan nanti bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, melalui kesempatan khutbah Jumat yang mulia ini, khatib berwasiat ibda'u binafsi, dimulai dari diri khatib sendiri. Sengaja saja mengajak saudara-saudaraku untuk istiqomah kita dalam ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tajawwaju fa inna khairaz zadi taqwa. Maka sebaik-baik bekal itulah nanti kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah Al-Aslami radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah sabdanya, la tajulu qadama abdi yaumal qiyamah, tidak bergerak kaki anak Adam itu, artinya sebelum melangkah ke jalur yang selanjutnya tidak bergerak, maka dia akan, katanya, yus'alu an umrihi, maka dia akan ditanya tentang umurnya, fima abnahu, kemana dia habiskan, wa an ilmihi fima fa'alu, kemana ilmu yang didapatkannya dan apa diperbuatnya dengan ilmunya itu, wa an amalihi,
dan dari mana harta dia dapatkan, min aina aktasabahu wa fima anfaqhu, dari mana dia dapatkan dan kemana dia infakkan, wa an jismihi fima ablahu, dan jasad yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, badan yang sehat itu, fima ablahu, untuk apa dia gunakan. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Hadirin jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menjelaskan bahwa manusia pasti diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak hanya amal besar, tapi seluruh aspek hidup manusia. Dan yang ketiga adalah hisab itu bersifat personal dan detail. Imam An-Nawawi mengomentari hadis ini adalah bentuk keadilan Allah dan bukti manusia tidak diciptakan untuk sia-sia. Hadirin jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, karena manusia sulit mengakui kesalahan. Kenapa demikian? Terbukti di dalam surah Yasin itu yang tertera di pada ayat 65. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini, hari yang mana? Hari di mana keadilan itu ingin ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, mulut kamu ditutup. Kenapa? Karena pada dasarnya manusia itu, jangankan di dunia, di akhirat saja dia mau berbohong. Ini fakta kalimat itu. Kenapa Allah Ta'ala menggunakan afwahihim di dalam surah Yasin itu? Ibnu Katsir mengomentari ayat ini bahwa manusia itu berpotensi berbohong bahkan sampai kepada mahsyar nanti. Makanya terpaksalah ditutup Allah kata afwahihim wa tukallimu aydihim, tangan disuruhnya bercakap, wa tashhadu arjuluhum, dan kaki disuruhnya menjadi saksi, bima kanu yaksibun, sehingga apa yang pernah kamu kerjakan. Nah, pertanyaannya kepada kita semua, sangat mudah bagi Allah, tangan bisa bercakap, kaki bisa menjadi saksi. Itu bukan aneh menurut kita. Bagaimana sekarang ini pun kita berada di dunia ini, orang yang sebelah ujung barat dunia ini berbicara dengan kita melalui handphone, alat yang canggih itu, bisa berbicara. Bagaimana kita bisa membayangkan hari ini kecanggihan teknologi itu? Maka sangat mudah bagi Allah untuk membuat tubuh kita itu bisa bicara. Yang kedua, hadirin jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ada konsep syariat itu, kalau ada ayat Al-Quran dan hadis yang kontradiksi dengan akal kita, kalau dia Al-Quran, yang diperiksa dulu akal kita, karena Al-Quran tidak pernah salah. Kalau kontradiksi hadis dengan akal kita, yang diperiksa dulu hadisnya, mungkin doif hadisnya, mungkin maudhu. Itulah konsepnya. Hadirin jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitulah keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bukan tidak mungkin, hadirin jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kecanggihan teknologi dari akal manusia ini bisa nanti mengetahui ribuan tahun yang lalu bagaimana suara orang. Bisa saja. Hari ini sudah terbukti, ya, bagaimana Allah Ta'ala menjadikan burung ababil itu, kalimatnya kan wa arsala alaihim tayron ababil, itu bentuknya mufrad, satu burungnya. Bisakah kita logikakan akal kita sekarang? Bisa. Bagaimana pesawat Airbus itu yang mengangkut lebih 1000 orang itu, pesawatnya satu, di dalamnya banyak. Maka diterimakah logika akal kita? Diterima. Begitulah kecanggihan sekarang ini dijawab oleh Al-Quranul Karim. Hadirin jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam juz 3
Ada ayat yang panjang sekali. Satu ayat itu hampir 1 lembar lebih, setengah lembar lebih. Ija tadayyantum bidainin ija ajalin musamma faktubuhu. Apabila kamu bermuamalah wahai manusia, faktubuhu, catat. Dicatatkan. Pertanyaannya, siapa yang melakukan ini? Siapa yang mengamalkan ayat ini? Yang mengamalkan ayat ini Indomaret, Alfamidi, Alfamaret, seluruh produk barat itu. Perhatikan kalau kita belanja, ke sensor itu berapa item pun bisa berbunyi dia. Dan itu tertera jumlah harga, jamnya pun ada. Pertanyaannya, siapa yang mengamalkannya? Orang itu mengamalkan. Bahwa seluruh aspek bermuamalah itu harus dicatatkan. Maka hadirin jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Agak jauh pembahasan kita keluar bagaimana Isra wal Mi'raj itu. Bisakah itu dilogikakan dengan akal? Bisa. Karena bukan tidak bisa diterima akal, berbeda. Itu di luar adat kebiasaan, bukan tidak diterima oleh akal. Jadi kalau pertanyaannya, kita contohkan si Jahid makan, si Jahid tidur. Kalau antara iya dan tidak bisa secara bersamaan, itu baru ditolak akal. Kalau yang namanya Isra Mi'raj itu sudah dijawab dengan sains teknologi sekarang. Cuma lagi bagaimana kecepatan cahaya yang ditunggangi oleh Rasulullah SAW dengan buruk itu mungkin nanti akan terjawab lebih kencang dari perjalanan cahaya. Hadirin jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini membuka ruang keimanan kita, ruang hidayah kita akan lebih lagi terkurung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pengadilan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan pengadilan yang kita bayangkan hari ini, penuh dengan kamuflase, penuh dengan trik-trik penipuan. Tetapi hukum pengadilan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah memang betul-betul menjunjung keadilan manusia untuk ditegakkan. Semoga kita dan ahli keluarga kita mudah-mudahan bisa mempertanggungjawabkan amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita disehatkan oleh Allah di sisa-sisa Sa'ban ini hingga sampai kita nanti memasuki bulan yang ditunggu-tunggu, bulan yang penuh dengan barokah, rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Allahumma amin. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa qurrabati ajma'in. Allahumma aslih jami'al ulatal muslimin wa ansuril islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa ali kalimataka ila yaumiddin wa alaina ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة